Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mila Amelia dengan NIM 21811334142 dari kelas Administrasi Perkantoran B Gunung Kidul. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen administratif pada PT Gardenia Makmur Selaras untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen administratif dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi. Dalam analisis manajemen administratif pada PT Gardenia Makmur Selaras memiliki 10 pokok bahasan. Yang pertama, proses administrasi, kedua, unsur institusi, 3, ruang lingkup, 4, jenis organisasi, 5, kegiatan tata usaha, 6, sistem dan prosedur kantor, 7, pegawai kantor, 8, komunikasi kantor, 9, tata ruang kantor, 10, produk perkantoran. Pokok bahasan yang pertama yaitu proses administrasi. Proses administrasi di PT Gardenia Makmur Selaras. 1. Perencanaan. PT Gardenia Makmur Selaras bertujuan untuk menghasilkan roti yang higienis dengan sistem terbaik serta menghasilkan produk yang halal. Adanya penambahan variasi rasa yang ingin dibuat oleh PT Gardenia Makmur Selaras serta berusaha menghasilkan produk yang bermutu dan meningkatkan pelayanan serta menjalankan apa yang tergambar dalam visi dan misi serta tujuan perusahaan yang ada. 2. Perorganisasian. Pembuatan produk dilaksanakan di PT Gardenia Makmur Selaras dan produk didistribusikan ke Indomaret dan Indogrosir. Pembagian tugas dan kegiatan setiap anggota sesuai standar dan keahlian masing-masing dengan sedemikian rupa hingga dapat mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. 3. Pengarahan. Pemimpin memberikan pengarahan kepada pegawai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Adanya proses pengawasan saat proses produksi yang dilakukan Kepala Divisi Produksi dan Quality Assurance untuk menjamin kualitas produk. 4. Pengendalian. PT Gardenia Makmur Selaras mengadakan rapat rutin setiap sebulan sekali untuk mereview tugas yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai serta adanya pengendalian dalam proses kegiatan produksi dari awal hingga akhir agar berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Pokok pembahasan yang kedua yaitu unsur institusi. PT Gardenia Makmur Selaras adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi roti, berdiri di Indonesia pada tahun 2016. Dalam proses kerja di PT Gardenia Makmur Selaras ini, perlu dukungan seluruh pegawai agar tatanan kerja yang ada di perusahaan bisa untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Unsur institusi di PT Gardenia Makmur Selaras terdiri dari beberapa unsur orang, yaitu direksi, branch factory manager, bidang engineering, bidang produksi, bidang research dan development, bidang sales dan marketing, manajer, teknisi, leader, administrasi, backer, quality control, supervisor, dan staf-staf lainnya. Pokok bahasan yang ketiga yaitu ruang lingkup. Kegiatan kantor terdiri dari 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, 4. Pengawasan. Lalu sarana dan prasarana fasilitas terdiri dari 1. Lokasi. Lokasi berada di Jalan Raya Bogor, Jakarta kilometer 46,6, Nanggewer Mekar, Cibinong, Bogor. 2. Gedung. Luas gedung kurang lebih 20.000 meter persegi. 3. Peralatan. Peralatan sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, perabotan kantor, seperti meja, kursi, lemari, rak, papan tulis, dan lainnya. 2. Perbekalan kantor, terdiri dari kertas, pena, tinta, spidol, amplop, paperclip, penggaris, gunting, penghapus, dan lainnya. 4. Interior,
terdiri dari penerangan atau lampu, ventilasi, plafon, jendela, pintu, hiasan kantor, dan lainnya. 5. Mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor terdiri dari mesin mixer, peralatan penimbangan, mesin pembentuk roti, mesin bread slicer, oven, mesin injeksi krim, mesin packing, komputer, print, dan lainnya. Pokok bahasan yang keempat, yaitu jenis organisasi. PT Gardenia Makmur Selaras memiliki brand bernama Prime Bird, yaitu perusahaan roti di bawah naungan Indomaret Group. Pokok bahasan yang kelima yaitu kegiatan tata usaha. PT Gardenia Makmur Selaras dalam melakukan surat menyurat menggunakan email atau aplikasi e-sign. Dalam penentuan gaji, HRD menghimpun data waktu kerja karyawan dalam sebulan serta menginput data di ISS atau data yang terdapat perizinan. Setelah HRD menginput semua, lalu slip gaji dikirimkan melalui email masing-masing karyawan dan gaji ditransferkan ke rekening masing-masing. PT Gardenia Makmur Selaras selalu merencanakan budget untuk biaya tenaga kerja maupun biaya untuk produksi dan administrasi secara rutin dalam sebulan sekali. Terdapat bagian administrasi yang mengatur finance perusahaan, serta dilakukannya rapat rutin sebulan sekali di PT Gardenia Makmur Selaras. Terdapat anggaran untuk keadaan darurat dengan anggaran 500.000. Jika pembelian barang darurat melebihi anggaran, maka harus meminta persetujuan dari direksi atau owner perusahaan. PT Gardenia Makmur Selaras selalu membuat pencatatan terhadap semua pesanan, pengeluaran, dan pemasukan di perusahaan. PT Gardenia Makmur Selaras juga rutin dalam membuat laporan sebulan sekali atau tutup buku yang berisi data masuk dan keluar dalam bentuk soft file atau hard file yang dilaporkan kepada direksi perusahaan. Sistem penyimpanan dokumen yang diterapkan di PT Gardenia Makmur Selaras dengan cara penyimpanan di tempat arsip atau di filing cabinet, lalu penyimpanan di Microsoft Excel, Microsoft Word, dan share folder. PT Gardenia Makmur Selaras menerapkan jual beli putus serta adanya pembatasan waktu pembayaran selama 30 hari dalam penjualan dan pembelian setelah barang diterima. Penggunaan mesin atau alat di perusahaan PT Gardenia Makmur Selaras dilakukan selama 20 hingga 24 jam dalam sehari. PT Gardenia Makmur Selaras menggunakan sidik jari untuk absen kedatangan karyawan. Jam kerja yang diterapkan PT Gardenia Makmur Selaras selama 45 jam dalam 1 minggu atau 6 hari kerja serta terdapat 3 shift yaitu pagi, siang, dan sore. PT Gardenia Makmur memiliki struktur organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sesuai dengan prosedur perusahaan yang ditetapkan atau sesuai dengan keahlian masing-masing. Adanya komunikasi antara karyawan yang mendukung dalam pekerjaan seperti komunikasi antara bagian sales dengan departemen produksi yang mengomunikasikan tentang produksi roti yang ingin diproduksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Lalu adanya penataan ruang yang dibuat senyaman mungkin untuk meningkatkan produktivitas karyawan, serta untuk memudahkan komunikasi antara karyawan dalam melakukan pekerjaan. Pokok pembahasan yang keenam, yaitu sistem dan prosedur kantor. Sistem dan pengembangan produk dilakukan dengan memperhatikan status daya minat atau daya tarik mengenai produk serta kehalalan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk.
Adanya sistem yang diterapkan yaitu sistem FIFO atau first in first out. Pada bahan baku adanya sistem jaminan halal. Semua produk yang dibutuhkan atau produk yang dibuat harus halal. Sistem jaminan halal ini diterapkan pada pembelian bahan, penerimaan bahan, penyimpanan bahan, riset dan pengembangan bahan, produksi, penyimpanan produk, dan distribusi. Pokok bahasan yang ketujuh yaitu pegawai kantor. Open recruitment yang dilakukan di PT Gardenia Makmur Selaras bertujuan untuk meningkatkan perkembangan perusahaan atau untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada di perusahaan. PT Gardenia Makmur Selaras menerapkan beberapa proses seleksi untuk ditetapkan menjadi karyawan, yaitu tes psikotes, interview, dan referensi. Apabila setelah melewati seluruh proses tersebut, pelamar dinyatakan lolos, maka pelamar melakukan kontrak kerja yang sudah ditetapkan perusahaan. Penentuan gaji yang diterapkan di PT Gardenia Makmur Selaras berdasarkan jabatan, pendidikan, dan berdasarkan waktu. Perusahaan ini juga memberikan reward kepada karyawan yang memiliki kinerja bagus serta nilai plus. Reward yang diberikan berupa naik jabatan dan bonus. Penilaian yang dilakukan untuk reward dilakukan setahun sekali, yang mana setiap bulan September, atasan wajib menilai kinerja karyawan, tetapi untuk kenaikan jabatan dilakukan pada awal tahun. Pokok bahasan yang ke-8 yaitu komunikasi kantor. Komunikasi pada PT Gardenia Makmur Selaras ini berupa komunikasi menggunakan surat yang dilakukan contohnya pada penagihan pembayaran. Adanya komunikasi antara pimpinan dengan bawahan seperti untuk menyampaikan laporan atau menjalankan perintah atau instruksi. Adanya rapat rutin yang dilakukan di PT Gardenia Makmur Selaras antara pimpinan dengan karyawan yang membahas tentang perusahaan bisa melalui media Zoom atau tatap muka langsung. Serta adanya presentasi mengenai profit atau yang lain, serta penggunaan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tangan. Pokok bahasan yang ke-9 yaitu tata ruang kantor. Tata ruang kantor pada PT Gardenia Makmur Selaras dengan susunan meja di ruangan secara zigzag untuk karyawan. Terdapat ruang khusus untuk penempatan arsip yang ada di perusahaan, serta terdapat ruang tersendiri untuk manajer dan untuk ruang rapat. Pencahayaan, suhu, dan keamanan yang memadai untuk menunjang kelancaran perusahaan. Pokok bahasan yang ke-10 yaitu produk perkantoran. Produk perkantoran yang dihasilkan oleh PT Gardenia Makmur Selaras adalah surat, formulir, laporan, dan dokumen lainnya, seperti grafik penjualan, laporan produksi, desain, gambar, buku, dan lainnya. Produk-produk yang dihasilkan PT Gardenia Makmur Selaras yaitu roti isi krim coklat, roti isi krim jagung manis, roti isi krim vanila, roti isi krim rasa taro, roti isi krim rasa keju, roti isi krim rasa mocha, duo roti isi custard pisang dan coklat, duo roti isi mentega gula dan coklat chips, dan duo roti isi custard kacang hijau dan coklat chips. Sekian penjelasan mengenai analisis manajemen administratif pada PT Gardenia Makmur Selaras dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.